Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhandri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 8 dan 9, penulisan pesan persuasif dan penulisan direct request. Di slide pertama ini, 1. Perencanaan pesan persuasif. Penulisan pesan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik. Pada dasarnya, setiap perencanaan yang baik dapat membantu untuk mempercepat pencapaian tujuan suatu organisasi bisnis dengan baik. Apapun bentuk dan jenis perusahaannya, maka perencanaan yang baik mutlak diperlakukan bagi pencapaian suatu tujuan tertentu. Persuasif dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, tindakan yang dilakukan secara persuasif merupakan upaya seseorang untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dengan suatu cara tertentu. Kegiatan persuasif ada kalanya berhasil mengubah sikap, perilaku, atau tindakan orang lain, namun terkadang tidak mampu mempengaruhi orang lain, baik dalam sikap, perilaku, maupun tindakannya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, ada kegiatan persuasif yang efektif mencapai sasaran yang dikehendaki, namun juga ada yang tidak efektif. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan bisnis dengan suatu cara yang membuat audiens merasa tidak mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Pihak yang menerima pesan bisnis tersebut juga harus dapat memahami dan menerima dengan baik substansi pesan bisnis yang disampaikan tersebut. Penyampaian pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi. Lanjut ke slide yang kedua. Mengembangkan pesan persuasif. 1. Menetapkan kredibilitas. Kredibilitas adalah ditentukan dari sejauh mana tingkat kepercayaan dan reliabilitas Anda. Jika kredibilitas Anda dihadapkan audiens diragukan, maka mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja. Oleh karena itu, Anda harus dapat mengatasi audiens yang memiliki sikap skeptik tersebut. Kredibilitas Anda adalah kapabilitas Anda untuk dipercaya oleh orang lain. Tanpa kredibilitas, upaya persuasi Anda akan dianggap sebagai bentuk tipuan. Salah satu cara menumbuhkan kredibilitas seseorang yaitu melalui fakta. Semua bentuk dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objek yang dapat mendukung kredibilitas Anda. Yang kedua, kerangka argumentasi. AIDA. Penyampaian pesan persuasif dapat menggunakan kerangka AIDA. Adhesion, Interest, Duress, dan Action. Yang ketiga, memiliki daya pemikat. Sebagai pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Pemikat logika. Dalam berbagai alasan, Anda dapat menggunakan untuk melakukan persuasi audiens seperti membuat aduan, klaim, dan selanjutnya memberikan dukungan atas aduan tersebut dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang ada. Ketika Anda memiliki logika audiens, gunakan salah satu dari 3 jenis alasan ini, yaitu analogi, induksi, dan dedukasi. Analogi. Menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti yang spesifik pula. Induksi. Memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Dedukasi. Pemberian alasan yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Bab 9. Penulisan direct request. 1. Perorganisasian direct request. Perorganisasian direct request dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung, di mana pada bagian awal disajikan ide pokok yang diikuti dengan fakta-fakta secara rinci. Selanjutnya diikuti secara suatu pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan sebagai penutup.
Bagian pertengahan surat di request biasanya adalah menjelaskan permintaan yang sebenarnya, dan pada bagian akhir tersebut menyatakan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan. Misalnya audiens dapat mencari informasi atau produk, batas, dan sebagainya. Kemudian akhir dengan suatu pernyataan yang ramah, baik mengatakan audiens akan pentingnya permintaan tersebut. 2. Permintaan informasi rutin. Dalam suatu perorganisasian bisnis, surat-surat permintaan rutin perlu diperhatikan dengan baik. Di dalam suatu organisasi bisnis, seringkali digunakan memo dan surat-surat untuk disampaikan ke berbagai pihak terkait, seperti karyawan, konsumen, klien, dan pemegang saham. Dalam hal ini, surat permintaan rutin mempunyai arti penting dalam membentuk kesan positif atau image yang baik dengan suatu organisasi bisnis. 3. Menuliskan direct request untuk aduan. Ketika seseorang merasa tidak puas terhadap suatu produk, jasa, ataupun kebijakan suatu perusahaan, maka ia perlu mengadukan masalah atau keluhan yang dihadapi kepada orang-orang yang berkompeten. Dalam surat direct request ada beberapa pilihan, yaitu 1. Pengembalian barang yang sudah dibeli dan permintaan uang pengembalian harga barang tersebut. Yang kedua, permintaan pengiriman barang yang baru sesuai dipesan. Yang ketiga, penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak. Yang keempat, perbaikan gratis. Yang kelima, pengurangan harga karena cacat atau kerusakan produk. Yang keenam, pembatalan atas sesuatu pesan produk. Yang ketujuh, pembetulan atas kesalahan penagihan produk. Yang kedelapan, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran. Yang ke-10 itu ada perubahan kebijakan atau prosedur. 4. Surat undangan, pesanan, dan reservasi. Pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam menyusun surat undangan, pesan, dan reservasi adalah pendekatan langsung. Yang pertama, surat undangan. Dalam penulisan surat undangan digunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini, pendekatan langsung mencakup 3 komponen, yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Surat pesanan dan reservasi. Ketika suatu perusahaan melakukan pemesanan produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung. 5. Permintaan kredit. Dalam suatu permohonan kredit, selain data pribadi, jenis usaha, juga jumlah kredit yang diminta harus didukung dan dilengkapi berbagai dokumentasi penting, serta prospek bisnis Anda di masa depan. Hal ini penting bagi lembaga perkreditan untuk menilai kelayakan Anda dalam memperoleh kredit, baik dilihat dari sisi besarnya kredit maupun jangka waktu pengembaliannya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.